sejarahnya, Tembak Kolo juga terkenal dengan kisah mistisnya. Banyak yang mengalami kejadian di luar nalar pada saat berkunjung ke Tembak Kolo. Contoh kecilnya, wisatawan yang mengambil gambar di sekitar Tembak Kolo mendapati hasil fotonya menjadi buram bahkan hilang. Selain itu, air telaga Tembak Kolo dulunya dipercaya bisa memberikan keturunan kepada orang yang mandi dan meminum airnya. Dengan cara saat kita mengambil airnya, kita menggunakan bahasa Kolo. Demikian sejarah singkat Dou Kolo atau masyarakat Kolo. Selanjutnya, mari kita lihat dongeng singkat sejarah Telaga Tujuh Bidadari atau dalam bahasa Kolo disebut Temba Anafari. Ada sebuah kelurahan, namanya Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Di kelurahan ini terdapat sebuah cagar budaya alam, namanya Tembak Kolo, atau masyarakat setempat biasa menyebutnya sebagai Sumur Bidadari. Pada zaman dahulu, bidadari-bidadari cantik dari Kayangan sesekali akan turun dan mandi di sumur Tembak Kolo. Maka dari itu, Tembak Kolo diberi nama Sumur Bidadari. Di sisi lain hutan, ada seorang pemuda yang sedang mencari kayu. Sayup-sayup, terdengar olehnya suara bidadari-bidadari yang sedang bercandaria dari arah sumur. Suara siapa ya? Tanyanya dalam hati. Dengan penuh konsentrasi, dia menajamkan pendengaran dan matanya untuk mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara tersebut memang berasal dari beberapa bidadari-bidadari yang sedang mandi di tepi sumur. Ketika dia sedang mencari tempat persembunyian agar tidak terlihat oleh bidadari-bidadari itu, dia melihat beberapa helai selendang yang sangat halus dan indah warnanya. Mungkin itu adalah selendang para bidadari-bidadari yang sedang mandi. Akhirnya timbullah pikiran jahat sang pemuda untuk mengambil salah satu selendang mereka. Sang pemuda lalu pergi menjauh dari tempat itu. Setelah mandi, bidadari-bidadari itu mengambil kembali selendang-selendangnya. Ternyata salah satu dari bidadari itu kehilangan selendangnya. Bidadari-bidadari itu pun bingung dan mencari-cari selendangnya. Dia menangis dan meminta tolong pada saudara-saudaranya agar tidak meninggalkannya. Tapi hari pun semakin petang dan tiba waktunya untuk kembali ke Kayangan. Dan akhirnya bidadari tersebut ditinggalkan oleh saudara-saudaranya di dekat sumur tersebut. Menjelang senja, sang pemuda kembali lagi melewati sumur tersebut untuk melihat-lihat apakah ada bidadari-bidadari cantik yang tadi sedang mandi masih ada atau sudah pergi. Betapa terkejutnya dia ketika melihat bidadari cantik jelita sedang bersedih seorang diri. "Hai, kenapa engkau menangis?" tanya sang pemuda. "Selendangku dicuri orang. Aku tak bisa pulang tanpa selendang itu," jawab sang bidadari. Sang pemuda jadi merasa kasihan melihat bidadari itu menangis. Sejenak, timbul niatnya untuk mengembalikan selendang yang telah diambilnya tadi. Tapi, karena baru pertama kali dia melihat bidadari secantik itu, maka timbul niatnya untuk mengajak sang bidadari ikut pulang ke rumah bersamanya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Pada hari itu, mereka melakukan kegiatan seperti biasanya. Sang suami memotong kayu dan sang istri bersiap-siap untuk memasak nasi. Pada saat sang istri mengambil beras yang hampir habis, dia melihat ada sehelai kain yang ternyata adalah selendang miliknya yang dulu hilang. "Oh, ini selendangku yang selama ini aku cari,"
bidadari memanggil suaminya dan bertanya, kenapa suaminya menyembunyikan